berikanlah kami roh kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapat, di mana banyak saudara-saudara kita yang memakai jilbab dan mereka beribadah atau gabung beribadah dengan saudara-saudara yang Kristen, dan mereka di sana menyanyi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita tahu teman-teman bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi, bahwa semua bangsa bahkan segala lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, teman-teman, video ini dianggap sebagai usaha atau upaya orang Kristen untuk mengkristenisasikan saudara-saudara kita yang non-Kristen. Nah, jadi ada isu-isu seperti ini, dan itu masih simpang siur. Kemudian ada Kementerian Agama di daerah tersebut mencoba langsung untuk mengevaluasi, untuk mencek di lapangan apa yang terjadi. Nah, ternyata teman-teman, tidak ada sama sekali upaya kristenisasi di daerah tersebut. Nah, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami roh kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini pada keluarga bapak-bapak. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa Al-Masih, keluarga dan teman bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab, dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya.
Nah, jadi itu videonya teman-teman. Ini peristiwanya terjadi di daerah Cianjur. Dan saya nonton ini di channel saudara kita Muslim. Mereka mencoba menghubung-hubungkan peristiwa ini dengan tindakan-tindakan ormas yang dimana mereka berani mencopot label gereja yang ada di tenda. Dan mereka menggiring opini, mereka berkata bahwa wajar saja ormas melakukan tindakan tersebut karena ada upaya kristenisasi yang ada di Cianjur. Dan yang ditakutkan oleh ormas itu kalau sampai terjadi pemurtadan besar-besaran, sehingga mereka mencopot label gereja tersebut yang ada di tenda. Nah, teman-teman, sebenarnya itu hanya opini ya, asumsi dari saudara kita polemikus Muslim ini. Tetapi memang di Cianjur itu ada daerah yang dimana mayoritasnya adalah agama Kristen. Dan kita tahu apa yang sedang terjadi di Cianjur sekarang, bahwa di sana lagi ada musibah bencana alam. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi, teman-teman ya. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan di sini, teman-teman, pasti akan tergenapi di negeri kita ini. Kalau banyak orang memuji Tuhan, berbalik dari jalannya yang jahat, atau kembali kepada jalannya Tuhan, maka Tuhan mendengarkan apa yang mereka doakan. Apabila mereka merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dan berdoa, dan percayalah seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan, pasti akan terjadi pemulihan bagi negeri ini. Apabila negeri ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, sekarang yang kita bahas, bagaimana kita harus kembali kepada jalannya Tuhan. Dan kita tahu, seperti yang di video tadi itu, ada banyak saudara-saudara kita yang memakai jilbab, ikut beribadah, ikut bernyanyi, ikut mungkin pasti berdoa lah mereka di sana, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan harapan mereka bagaimana daerah Cianjur itu bisa dipulihkan. Dan bukan hanya Cianjur saja, seluruh negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke itu dipulihkan oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kalau mereka merendahkan diri, mereka berdoa, mereka mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga. Tuhan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Intinya harus ada pertobatan dari negeri ini, teman-teman. Berhenti untuk melakukan hal-hal yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni segala kejahatan yang ada di negeri ini apabila mereka bertobat dan merendahkan diri, berdoa, dan Tuhan pasti memulihkan. Itu kata firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berdusta. Jadi itu dia, teman-teman. Jangan malah yang dituduh adalah orang kafir lah, beginilah, begitu. Intinya bertobat saja supaya terjadi pemulihan. Dan semua yang terjadi, teman-teman, di berbagai tempat, mungkin ada gempa, banjir,
dan juga penyakit, itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari akhir zaman. Dan itu termasuk kesukaran dari zaman ini. Kita akan mengalami masa-masa yang sukar, kata firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan bahwa itu adalah tanda-tandanya. Jadi waspada saja kita, hati-hati saja kita, mari kita persiapkan diri, mari kita bertobat, mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu Alkitab sudah mengingatkan kita jauh sebelumnya bahwa akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Terjadi perang, bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, akan terjadi. Dan itu semua kembali kepada kita, bagaimana kita harus bertobat. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.